العرب والعجم يا إمام الرسل يا سلامي أنت بعد الله متمني ثابت الجايات وآخراتي يا رسول الله خذني سبحان من ذكره عز لذكيري فهو الجاني سلام الله الله سبحان من ذكره عز لذكيري. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan memberikan manfaat faidah kepada kita, berkah dunia dan akhirat melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani. Para murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan pian semua nanti bermimpi dengan saya Abdul Qadir Jalani. Dalam mimpi itu didoakan oleh beliau, fa inna auliya Allah wal anbiya, sesungguhnya para aulia dan para nabi itu yusalluna fi kuburihim, mereka berdoa, bermunajat di kubur-kubur mereka. Subhanallah. Min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Hanutur Ruh Sultani lah, ulun ulangi sedikit. Kita bicara tentang yang pertama adalah Hanutur Ruhu Jasmani. Itu manusia umum. Paham aja pian-pian semuanya, kita semuanya ini sudah melewati itu. Kemudian masuklah makom ruh yang kedua, namanya Hanutur Ruh Ruwani. Hanutur Ruh Ruwani itu bila kita sudah berada di sana, makom ruh itu surganya namanya Jannatun Naim. Dakhalal jannah, dia akan masuk surga nanti pada surga Jannatun Naim. Maksimalnya di Ruh Ruwani. Zikirnya 4. Ya kah? Zikirnya 4. La ilaha illallah, Allahu atau Yahu, tambah satunya Al-Haq, Hu Haq. Itu zikir mereka. Zikir tarekat ruh atau makam ruh yang ruwani. Ya kah? Makam yang ketiga ruh sultani. Ruh sultani zikirnya 4 pulang. Apa-apa? Hu hai, hu qayyum, hu wahab, hu qahar. Hu wahab, hu qahar. Ayo sebuting 2 buting barang ingat. Enggak apa-apa. Nah, itu 4. Nah, itu. Ruh apa nih ngarannya? Ruh apa? Ruh sultani lah, ruh sultani. Wa hanutur ruhu sultani al-puat, letaknya di puat kalian. Letaknya di puat, di relung hati yang paling dalam dari hati pian. Pada umumnya dia tidak berhuruf bersuara, tapi kadang ada huruf suara, tapi sifatnya lemah. Kecuali pian dalam keadaan yang senyap sunyi, pian dapat merasakan perkataan mereka, perkataan puat pian. Misalnya pian didustai orang, nih pinanya dusta nih jar pian, ada di hati ya lah. Itu puat namanya, itu puat. Bahasaan. Hati nurani orang. Kalau hati yang biasa, ucap taruh sekolahnya, coba pian berdiam sebentar. Bicara hati. Nih sudah jualan nasi kalau anu jar, datang belum gak jar? Nah misalnya kan tuh hati tuh. Tuh hati lain hati nurah. Nah kalau nurani mau dia ngomong masalah-masalah yang tadi tuh mau, tapi soal kebenarannya. Yalah, kalau puat tuh soal kebenaran, al-haq. Makanya di dalam hadis Nabi, maka zabapu adu tuh mataro itu tentang melihat Allah musyahadah. Puat tuh yang kawat tuh. Bukan hati yang di luar ini lain, hati di luar tapi di dalam jopang, tapi yang sering berbicara ini bukan, tapi puat itu. Karena yang keempat ada lagi lah. Nah, ini yang ketiga makam.
Wa muta'ahul ma'rifah, dia selalu ma'rifah, kondisi puatnya selalu ingin mengenal Allah, terus dia ingin mengenal Allah. Nah, adalah sifat ini kita, kalau kita ingin, pikiran kita ingin mengenal Allah, kita iya toh, berarti kita di posisi ini sudah. Tapi ada orang kan yang udah tahu-tahu mengenal Allah, udah tahu urusannya belajar ma'rifatullah. Orang sudah sholat 5 waktu ini, apalagi jarang dijarik, itu aja cukup aja nya. Nah, itulah orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah mengerjakan, sholat sudah saya kerjakan, apalagi zakat sudah saya kerjakan, puasa saya kerjakan, haji pun akan saya kerjakan, dan saya membaca syahadatain. Apakah saya akan masuk surga ya Rasulullah? Ya Rasulullah, nah ya Rasulullah akan masuk surga. Sudah ya? Nah itu orang awam, ya Kak? Nah itu orang awam namanya. Belum menunjukkan keimanan yang hebat lagi. Nah makom awam itu. Nah seperti yang manusia-manusia itu tidak ada ingin mengemarifah mengenal Allah. Maka Allah ini maha dahsyat, maha agung. Kita kalau ada handphone aja baru keluaran terbaru, kita mata kita melihat terus. Kalau atau mobil baru biblah di jalan, kayak apa bib? Mata kita bib, no, baru mobil baru. Sekarang ini Allah Subhanahu Wa Taala yang jamal, yang maha indah ini, kenapa tidak dikenali? Yang maha agung, maha besar, kenapa tidak dikenali? Yang memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu ini, kenapa tidak dikenali? Sholatnya kita kerjakan, tapi yang memerintahkannya tidak kita kenali. Hukum-hukumnya kita pelajari, tapi yang membuat hukum tidak pernah kita kenali. Subhanallah, perlu kita dalami. Nah, ciri khas orang di makom Rusul Tani ini, dia ingin terus mengenal Allah. Wa muamalatuhu, hubungannya selalu dia bimulajatil asma'il arba'ah, selalu melazimkan asma yang 4. Hu hai, hu qayyum, apalagi hu qahar atau hu wahab, hu qahar, hu hai, hu qayyum. Nah, dilazimkan itu. Semalam sudah menjelaskan hu hai-nya apa, hu qayyumnya apa, ya Kak? Hu qahar. Sudah juga menjelaskan pernah. Hu apalagi hu wahab, pemberi anugerah hidup kita, semuanyaan tanpa dia, kecuali dia, hanyalah dia pemilik kita dan pemberi anugerah kepada diri kita. Bilisanil jinan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, al jinan, tentang jinan itu apa? Al ilmu ilmani, ilmu itu sebenarnya kalau dibagi-bagi kata Rasulullah hanya terbagi 2. Pertama, ilmu lisan atau ilmu bil lisan, ilmu yang untuk berbicara. Wa zalika hujjatullah ta'ala ala ibni Adam, itulah hujah Allah terhadap anak Adam, itulah senjata bagi anak Adam. Yalah, begitu dituduh orang pian melakukan pencurian, maka hujahnya pakai pengacara bib lah. Apa bib? Wah, pengacaranya membela. Yalah. Jadi semua manusia umumnya sudah bisa dia menghujah. Begitu dituduh orang melakukan ini, kita bisa membalas dengan ucapan kita, gitu kan. Bahkan kalau dimaki orang pun kita bisa membalas memaki. Oh ya Allah, itu hujah namanya. Tapi hujah dunia, hujah manusia disenjatai Tuhan supaya menyampaikan kebenaran. Itu pertama tentang hujah. Ada paloi dan lah. Hujah paloi ini yang namanya paloi suka berjualan dan jualan, ampun paman ikutnya berjualan situ, pamannya pas aur kan sibuk jualannya. Pas orang bertanya, ada terigu kah? Habis ya. Paloi nggak tahu juga terigu tuh yang mana. Jadi telur bang adalah telur itik adalah telur itik, habis ya paloi, nggak tahu urusan paloi, habis terus. Gula bang adalah jurang, habis ya paloi. Jadi pembeli ini mau jual, habis terus aja. Jangan tutup sekali aja toko. Paloi suka bujah, paham kalau pian suka bujah? Apa jar paloi? Kuncinya buai keredak ya. Kuncinya hilang. Bujah kada? Bujah. Ya lah berdebat bipai. No, bujah. Nah, jangannya tutup aja orang. Buai jarnya. Kuncinya hilang. Kalau nutup juga palu ya. Padahal apa? Tidak tahu mana terigu, tidak tahu juga. Jangannya disambut orang gelapung tahu palu bibai. Ini terigu bibai. Nah,
Tapi hujah Palo ya Pak Bib, ada tahu apa-apa juga Palo ini, katanya hujahnya apa, kuncinya hilang padahalnya. Oh, bisa benar. Nah itu hujah namanya, itu hujah lah, hujah manusia. Tapi itulah manusia diberikan Tuhan keutamaan kelebihan dengan itu. Yang kedua, hujah bagi manusia itu, inilah yang penting, ilmul jinan. Ilmu yang kedua bagi manusia ini yang penting, jinan namanya, al-jinan. Ma jinan, apa itu jinan? Fadzalika ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau orang Banjar, dulu guru ulun mengartikan jinan itu adalah al-qalbu, itulah hati. Itulah juga sampai masuk ke dalam lagi namanya fuad. Nah, pian harus belajar tentang ilmu hati, mengetahui tentang katar-katar hati, karena kita pelajari tentang katar hati itu bisikan-bisikan hati, sampai sana kan.